Jadi kira-kira mana yang harus diantisipasi dan diwaspadai? Kita tanya dulu sama BPS. Silahkan Pak Widi. Ya, oke. Pertama-tama saya ingin juga remind ya bahwa selama tahun 2022 inflasi yang disumbang oleh kelompok harga diatur pemerintah atau administered price ini cukup besar ya. Dari inflasi kita di 5,51%, itu 2,36-nya disumbang oleh kelompok harga diatur pemerintah. Artinya peran dari penetapan berbagai tarif dan harga ya sebagai kelompok atau komoditas harga diatur pemerintah, kami mencatat ada sekitar 23 kelompok yang diatur oleh pemerintah harganya, seperti tarif angkutan udara, angkutan darat, dan seterusnya, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian bahan bakar rumah tangga, ada tarif listrik, tarif telepon, termasuk rokok begitu ya, dan KRL serta tol. Ini artinya bahwa selama tahun 2022 kebijakan pemerintah sendiri menyumbang cukup signifikan ya terhadap inflasi. Gitu. Jadi ini juga perlu kehati-hatian saya rasa, karena mengambil langkah menaikkan tarif tentu ditimbang dengan sangat matang oleh pemerintah. Jadi kalau nanti tahun 2023 ini kembali akan dinaikkan beberapa tarif komoditas yang harganya diatur pemerintah, tentu pemerintah juga sudah berhitung dengan cermat begitu. Nah kemudian untuk saya kembali ke rokok misalkan. Tadi rokok itu 1,52% inflasinya ketika dinaikkan cukainya di Januari 2022. Ini andilnya hanya sekitar 0,22 gitu ya andilnya, jadi cukup kecil. Nah, apakah 0,22 ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2022 turun atau naik gitu? Itu juga sangat relatif ya, karena nanti kita akan merilisnya di awal Februari nanti pertumbuhan ekonomi kita. Tapi seperti catatan Menteri Keuangan mungkin yang bisa saya kutip, dengan andil sekitar 0,1 sampai 0,2% dari kenaikan tarif cukai di tahun 2022, ya, di mana kenaikannya saat itu adalah 12%, Menteri Keuangan menduga bahwa dampak dari kenaikan tarif cukai rokok ini tidak akan terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu. Jadi ini apakah benar demikian, nanti tentu di awal Februari saat BPS merilis pertumbuhan ekonomi akan kita lihat gitu ya. Nah, apakah dampak yang sama akan juga terjadi pada saat pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai di tahun 2023 ini sebesar 10% gitu. Jadi saya rasa historis datanya bisa jadi pelajaran ya bagaimana dampak penetapan tarif cukai rokok terhadap pertumbuhan ekonomi nanti begitu. Demikian juga untuk komunitas-komunitas yang lain ya, saya kembali lagi mengingat bahwa beban atau bobot komunitas tersebut berbeda-beda. Di kalau KRL mungkin akan sangat berpengaruh di kota-kota besar. Kalau tol juga demikian ya, di wilayah-wilayah yang dilalui oleh jalan tol. Jadi dampaknya akan berbeda-beda dan pertumbuhan ekonomi baik spasial maupun nasional ini akan berbeda-beda tergantung dari bagaimana masyarakat tersebut mengkonsumsi komoditas tersebut ya. Mungkin gitu Mbak Brigita ya. Pak Kamru, ini sebagai pengawas, pengontrol. Jadi memang betul, kita juga kalau melihat per komponen memang kecil sumbangan terhadap inflasi. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan yang sifatnya administrative price yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kan tadi Mas Widi mengatakan sumbangannya mencapai 2,3% dari inflasi kita berdasarkan histori di tahun 2022. Artinya kita harus ada kebijakan mitigasi di tahun 2023. Kalau seandainya beberapa kebijakan kenaikan tarif ataupun kenaikan cukai dan seterusnya, itu kita lihat di kuartal pertama dampaknya seperti apa, baru kemudian kita evaluasi untuk selanjutnya. Kenapa? Karena ini menyangkut daya beli masyarakat. Karena kita tahu pertumbuhan ekonomi kita disumbang lebih dari 58% dari konsumsi. Kalau daya belinya terpengaruh, maka mau tidak mau pasti akan ada koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih berkualitas. Betul, Maluku Utara pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia. Tapi bagaimana penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Maluku Utara, di Sulawesi Tengah, di mana Sulawesi Tenggara, di mana banyak sekali industri pengolahan di sana. Nah, ini yang kita belum lihat satu sinkronisasi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan. Kalau pertumbuhan ekonominya sudah tertinggi di dunia satu provinsi, kalau kemudian tingkat
penganggurannya mengalami penurunan signifikan dengan pencipta lapangan kerja baru, angka kemiskinannya juga mengalami penurunan yang signifikan. Nah, itu baru kita mengatakan bahwa ada konektivitas kebijakan yang terintegrasi antara satu dengan yang lain. Inilah yang kita ingin dorong supaya pertumbuhan ekonomi betul-betul berkualitas. Kemudian yang berikutnya yang kita mau lihat, apa yang Pak Presiden Jokowi canangkan selama 8 tahun terakhir ini adalah konektivitas. Supaya ekonomi biaya tinggi itu bisa kita tekan. Kenapa kemudian dibangun infrastruktur yang connect darat, udara, dan laut supaya biaya ekonomi kita khususnya biaya ekonomi non formal, kalau Dr. Agus tadi menyebutnya apa tadi itu ya. Nah, ini kan ini yang harus menjadi perhatian supaya daya saing kita, daya saing produk kita, daya saing ekonomi kita mengalami peningkatan. Kemudian ada kalimat yang sangat bagus tadi dari Mas Tauhid, yaitu jangan sampai kita mengandalkan sumbangan orang miskin dalam penerimaan negara. Nah, ini yang harus menjadi catatan kami di DPR dan tentunya pemerintah supaya bagaimana skema terhadap ini supaya tidak berkelanjutan memberikan beban baru terhadap kaum miskin di masyarakat Indonesia. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra dan juga Ketum BPPIPK, kemudian Pak Widya Soputranto, Direktur Statistika Harga BPS. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indeks, dan juga Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Terima kasih Bapak-bapak, mudah-mudahan saja apa yang ditetapkan oleh pemerintah ini tentunya dampaknya sudah benar-benar dihitung sehingga masyarakat benar-benar bisa tenang melalui 2023 ini dan daya belinya masih tetap terjaga. Saya Brigita Manuela pamit, selamat malam, sampai jumpa.